Terima kasih kepada MC kita yang telah mengacarakan ibadah kita pada pagi ini. Sebelum saya melanjutkan dengan membawa kita dalam perkongsian firman Tuhan, terlebih dahulu saya berterima kasih kepada tim pastoral dan kepimpinan gereja yang telah menerima lawatan kami daripada DCU, maksudnya unit pemuridan, pemeliharaan pemuridan, di mana ada 8 pelajar yang dijaga saya. Jadi setiap pelajar di MBTS dibahagikan kepada beberapa kumpulan mengikut tenaga pengajar yang ada. Dan masing-masing kami membuat program yang telah dipersetujui oleh seminari supaya membawa pelajar-pelajar kami keluar. Jadi kami hanya dibenarkan 2 kali keluar 1 tahun. Jadi semester pertama inilah dia, kami datang ke Bintulu. Semester kedua nanti saya akan pergi ke Apau Koyan, yaitu Ummah Club, Ummah Badang, dan Ummah Baka. Jadi ini antara program ke depan, di mana saya membawa pelajar untuk memberi pendedahan, membawa mereka bersama-sama dengan jemaat sebelum mereka masuk ke ladang pelayanan, menyediakan mereka untuk menghadapi pelayanan dan juga cabaran di dalam pelayanan, dan memberi pendedahan kepada mereka untuk menyampaikan skill ataupun kemahiran yang sudah mereka perolehi di seminari. Oke, terima kasih banyak kepada gereja yang telah menyambut kami dan menyediakan tempat tinggal. Kami tidak pernah kelaparan. Tempat kami sangat selesa, individu-individu yang menyediakan ikan yang bukan di tempat datang daripada Laut Cina Selatan, tetapi daripada Sibu. Terima kasih. Okay. Tuhan membalas kemurahan dan kebaikan hati Anda semua. Untuk pengetahuan, ada beberapa di antara kami yang tidak ada di sini karena kami diminta untuk melayani bahasa Iban. Jadi saya cari siapa yang Iban di sini. Jadi saya minta mereka pergi ke sebelah untuk melayani bersama. Okay, saya dan beberapa pelajar ke sebelah sini. Jadi perkenalan singkat kita, biarlah mereka duduk sana supaya jemaat tahu. Diminta rombongan untuk berdiri sebentar. Oke, yang di depan, yang tegap-tegap badan itu, nama dia, saya panggil dia Nabi. Karena nama dia Zakaria Ngau. Jadi Nabi lah, Nabi Zakaria. Dia masih bujang, dia sudah berpengalaman dalam pelayanan, tetapi masuk ke MBTS dalam tahun yang pertama. Kami tanya kenapa? Karena selama ini macam belum cukup. Biarlah saya mulai dari dasar. Kami terima, kami hormati keputusan dia. Masih bujang, Kayan Tulin, berasal daripada Lonakan. Oke, Lonakan. Oke, mungkin ada orang Lonakan di sini, inilah orang kampung. Oke, yang kedua itu tidak asing lagi orang sini, Pastor Silam. Kami di sana tidak panggil dia pastor. Kenapa? Bukan kami tidak menghormati dia, karena dia masuk kandang kami sebagai pelajar, dia nama penuh disebut, Silam saja. Nah, di sini saya harus menyebut dia Pastor Silam, karena dia kembali ke kandang dia, saya hormat dia. Nanti jemaat kata apa, Pastor Ramli tidak sebut Silam itu pastor. Oke. Kamu orang sudah tahu lah, Pastor Sophia sila berdiri walaupun di kandang sini ada orang yang tidak tahu, mungkin ada jemaat yang baru. Nah inilah dia, okay, pasangan yang serasi yang diberikan Tuhan kepada Pastor Silam sebagai pendamping yang setia. Okay, selama ini, dalam beberapa hari ini, sepertinya kami diasingkan oleh Pastor Silam, tapi kami paham. Setelah sekian lama berbulan tidak bersama istri, saya cakap oke lah, tak apa, jangan kacau dia. Jadi maka kami biarkan Pastor Silam bersama dengan istri selama kami ada di sini. Tapi karena sebentar lagi keduanya tetap akan mengeluarkan air mata juga. Oke, selepas itu yaitu yang kecil-kecil comel itu di belakang Reverend Robinato itu adalah Yadel Jeffrey, anak kepada Jeffrey Agung. Dia Lun Bawang Tulin, mak bapak Lun Bawang Tulin, tapi orang putih. Karena dalam keluarga mereka hanya berbahasa Inggris. Bila dia masuk MBTS, dia sangat bergumul dengan
bahasa Malaysia. Jadi dia kena gunakan Google Translate. Ya, dia gunakan apps apa saja untuk dia paham apa yang diajarkan. Ya, jadi puji Tuhan, dia tahun ketiga dia sudah mulai fasih dengan dalam bahasa Malaysia. Kalau cakap belum bawang, sut-sut. Oke, sikit-sikit. Oke. Yang seterusnya itu adalah istri saya, Yoela. Dia juga tidak pernah saya tinggalkan di mana saya berada. Tanpa dia macam timpang. Nah, saya tahu macam saudara kita WB kalau berjalan istri dia selalu ada. Kawan saya residen dia selalu tinggal ke istri dia. Mulai dari kini sahabat saya residen akan bawa istri. Okay. Macam Bapak rohani saya Reverend Rubinato kemana dia berada istri tetap ada. Okay. Inilah dia. Okay, terima kasih silakan duduk. Kita menjaga diri kita karena cabaran hidup kita ini adalah sangat mencabar. Bapak Ibu Saudari, saya minta maaf kepada Pastor Tim karena mungkin saya tidak berkhotbah daripada jadwal Anda, daripada teks Anda. Tapi bila saya menyediakan diri, saya berdoa, Tuhan apa firman Tuhan. Jadi berkali-kali saya buka perjanjian lama, perjanjian baru. Jadi akan kembali kepada teks yang sama. Jadi saya akan menyampaikan firman Tuhan yang pernah disampaikan oleh Paulus dan juga pengkhotbah-pengkhotbah di luar sana dan juga di dalam kita. Yaitu daripada 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 9. Berkaitan dengan akhir zaman. Apa yang akan berlaku pada akhir zaman. Jadi Bapak Ibu Saudari perlu kita diperingatkan, perlu kita mengetahui apa yang berlaku pada waktu sekarang. Dan kalau kita perhatikan cabaran kita, saya mengajar, saya cakap, saya menyediakan Anda menjadi seorang hamba Tuhan yang akan menggembalakan generasi alfa dan generasi beta. Generasi alfa lain persepsi, lain cara pikir, lain kehendak. Generasi beta juga yang lahir daripada 2025 itu akan lebih mencabar. Karena mereka lahir di dalam dunia AI. Sila-sila nanti kita kena scam. Anak kita sendiri menggunakan suara kita. Kan AI ini canggih. Nah nanti Daddy, please send me a money. Tapi padahal bukan dia gunakan AI. Jadi inilah cabaran. Kalau hari ini sebenarnya kita menyediakan hamba Tuhan yang sangat-sangat berkomitmen untuk menyahut cabaran. Menjadi hamba Tuhan yang boleh memenuhi keperluan gereja pada hari ini. Nah kita tidak tahu lagi ke depan apa cabaran hamba Tuhan. Kita bukan lagi menggembalakan Gen Z. Kan Gen milenial itu semua sudah ke belakang. Tapi masih diberi perhatian. Karena kalau kita sebagai hamba Tuhan tidak memikirkan ke depan perkara yang perlu kita tangani, maka kita akan hanyut dan kita akan kehilangan generasi alfa dan generasi beta. Makanya pada hari ini cabaran, saya cakap, saya nih sudah masuk 6 series lebih. Jadi bukan saya lagi menjadi gembala. Pasal 7 bukan lagi menjadi gembala gereja selepas ini. Jadi orang yang muda harus bersedia mengambil alih tampuk kepimpinan di gereja lokal BEM Sarawak. Nah Bapak Ibu Saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan, sama ada kita sadar atau tidak, suka ataupun tidak, kita semua hidup dalam satu zaman yang ditandai dengan perubahan yang sangat cepat. Oke, dengan perubahan yang sangat cepat, dunia bergerak dengan laju melalui kemajuan teknologi, pembangunan pesat ilmu pengetahuan dan arus globalisasi yang menghubungkan manusia dengan tanpa batas. Segala maklumat kini berada di hujung jari. Dan kehidupan menjadi semakin mudah serta efisien. Namun di sebalik kemajuan ini, Bapak Ibu Saudari, satu realiti yang saya dan semua kita tidak boleh abaikan. Ironinya nilai moral semakin terhakis, kebenaran menjadi relatif, dan manusia semakin kehilangan arah rohani. Makanya saya katakan tadi, kita perlu Bapak rohani. Untuk memimpin kita hidup dalam dunia yang sangat mencabar pada hari ini. Kebergantungan kepada Tuhan semakin berkurangan, digantikan dengan kepercayaan kepada kemampuan diri dan sistem dunia. Dalam konteks inilah perlu Bapak Ibu Saudari
Dan semua pemimpin-pemimpin gereja dan hamba-hamba Tuhan kembali merujuk kepada firman Tuhan sebagai sumber kebenaran yang mutlak. Kepada kita yang disebut Kristen, tanpa mengira batas usia, tanpa mengira status kita, ingat dunia berubah, tetapi prinsip ilahi tetap kekal. Oleh itu, memahami zaman ini secara rohani, Bapak Ibu Saudari, adalah sangat kritikal ataupun penting agar kita tidak dihanyutkan oleh perubahan dan perkembangan yang ada pada hari ini. Melainkan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan tetap berdiri teguh dalam iman dan kebenaran. Makanya pada pagi ini kita lihat di belakang 3 sikap manusia akhir zaman yang ditulis oleh Paulus kepada Timotius. Kalau kita boleh baca bersama, saya baca dalam versi Alkitab versi Borneo. Kalau mau melihat terjemahan yang lain dalam terjemahan baru bahasa Indonesia boleh. Ya, saya baca untuk kita. Saya harap tidak mengambil masa terlalu panjang. Kemungkaran pada akhir zaman. Ayat yang pertama, ketahuilah bahwa akhir zaman akan datang suatu masa yang sukar. Manusia akan menjadi pecinta diri, pecinta uang, bercakap besar, berlagak bongkak, mencaci maki, ingkar terhadap ibu bapak, tidak bersyukur, tidak suci, tidak mengasihi, tidak mengampuni, suka memfitnah, tidak menguasai diri, buas, dan pembenci kebaikan. Khianat, gopoh, angkuh, serta lebih mencintai keserundukan daripada mengasihi Allah. Mereka menjalankan kewajiban agama tetapi menyangkal kuasanya. Jauhilah orang demikian. Dalam kalangan mereka ada yang masuk secara rahasia ke rumah orang dan memerangkap perempuan lemah yang dibebani dosa serta dipengaruhi pelbagai keinginan. Perempuan-perempuan ini senantiasa belajar tetapi tidak menerima kebenaran. Sebagaimana Yanes dan Jambres melawan Musa dahulu. Demikianlah orang ini menentang ajaran yang benar. Mereka tidak berpikiran waras dan telah menyeleweng daripada iman sebenar. Namun mereka tidak akan berjaya lebih jauh lagi. Karena semua orang akan menyadari kebodohan mereka. Seperti halnya dengan Yanes dan Jambres dahulu. Inilah firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudari, kita melihat 3 sikap manusia akhir zaman. Melalui 9 ayat yang sudah saya baca sebentar tadi, ada 3 perkara. 3 perkara yang besar yang disentuh oleh Paulus. Pembacaan ini tadi boleh kita anggap sebagai satu pemberitahuan awal ataupun nubuat Paulus tentang bagaimana manusia akan bersikap akhir zaman ini. Awal tadi saya katakan suka ataupun tidak, mau ataupun tidak, kita sadar ataupun tidak, kita perhatikan manusia yang bergerak di sekitar kita. Bagaimana manusia hidup, bagaimana manusia bersikap, bagaimana mereka hidup di pejabat, bagaimana mereka bersikap di tempat-tempat awam dan di tempat-tempat pribadi dan di mana-mana mereka berada. Nah, 3 sikap manusia di sini tidak fokus kepada orang Kristen. Tetapi kita lihat di sini yang merangkumi semua orang Kristen, tidak Kristen, apapun agama di dunia ini. Paulus katakan inilah keadaan manusia pada akhir zaman. Sikap mereka akan fokus kepada 3 perkara besar. Pertama, manusia mengasihi diri, melebihi Allah. Nah, ini harus kita perhatikan. Nah, orang yang boleh memperhatikan perkara ini adalah orang yang hidupnya dekat dan bergaul dengan Allah. Kalau kita juga sebagian daripada manusia yang seperti ini, kita tidak akan kenal. Kenapa? Karena we are part of it. Kita adalah bahagian daripada manusia yang mengasihi diri melebihi Allah. Kedua, manusia pada akhir zaman mereka akan mengalami kemerosotan moral. Ayat 2 dan 3 dalam pembacaan tadi. Dan yang ketiga dan yang terakhir, manusia akan mengalami kemerosotan rohani. Nah, kita perhatikan perkara ini dan di mana-mana berlaku. Dan ini tidak boleh kita tinggalkan, kita tidak boleh abaikan. Dengan kata lain, manusia sudah dan akan terus kehilangan pertimbangan diri mereka. They do not know how to think wisely. Dan mereka tidak dapat berpikir secara waras. Dan mereka tidak dapat mengenal
Mana hitam, mana putih. Mana baik, mana tak baik. Nah Bapak Ibu Saudari, we are a man of God, a man and woman of God. Kita adalah manusia Allah. Kita harus belajar mengenal dan tahu siapa diri kita dan siapa manusia di luar sana. Nah, surat yang kita baca sebentar tadi merupakan surat pribadi Paulus kepada Timotius, anak rohani yang dididik, dipersiapkan, diperlengkapi, disediakan untuk menjadi seorang pemimpin gereja di Efesus supaya dia boleh memimpin gereja di Efesus walaupun terdapat banyak cabaran. Jadi dia mempersiapkan Timotius, mengajar, mendidik. Dia tidak katakan, tidak apa, saya akan ada selalu dengan kamu. Tidak, Paulus belajar untuk tidak bersama dengan Timotius, tetapi memperlengkapi dia supaya dia boleh berdikari di dalam memimpin gereja di Efesus. Karena gereja di Efesus adalah gereja yang sangat metropolitan dan sangat canggih. Dan segala macam perkara semua berlaku baik di luar dan di dalam gereja. Maka seorang anak muda seperti Timotius dihantar oleh Paulus, diberi kepercayaan untuk menjadi pemimpin. Nah Bapak Ibu Saudari, kita perhatikan hamba-hamba Tuhan, anak-anak kita menjadi pastor-pastor yang sangat-sangat muda. Kekhawatiran kita bila mereka berhadapan dengan cabaran, tidak mudah bagi mereka. Ada yang tidak dapat buat ini, ada yang tak tahu buat ini. Ada yang tak reti, kata orang, melakukan pelayanan. Bila sedikit cabaran datang, mereka sudah mulai, Tuhan kenapa saya? Tuhan betulkah saya ditempatkan di sini? Tuhan tidak ada orang lainkah? Segala macam, 1001 persoalan akan timbul di minda pastor-pastor muda kita. Jadi Paulus memperlengkapi Timotius dengan sebaik mungkin. Dan surat ini juga berupa surat wasiat. Maknanya ada sesuatu yang sangat penting yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius yang harus diberi perhatian. Karena dengan memahami dan menanggapi perkara tersebut akan membantu Timotius untuk dapat menjadi seorang pemimpin yang baik. Nah tujuan surat ini adalah supaya Timotius diberi dorongan untuk tetap setia memberitakan firman dalam segala situasi. Jangan mundur, jangan mengalah, jangan menyerah. Karena perlengkapan sudah cukup. Yang pertama kita lihat dari pembacaan ini, manusia mengasihi diri melebihi Tuhan. Daripada ayat 2, kita lihat pada screen. Sebab manusia akan menjadi ego. Dalam ego saya selalu gunakan ego sebagai satu akronim. I maksudnya aging, G God, O out. Maksudnya menyiku ataupun menendang keluar Allah daripada dalam kehidupan kita. Ego, aging God's out. Ini satu tindakan yang sangat berbahaya di dalam diri kita. Kenapa? Coba kita perhatikan setiap hari dalam kehidupan kita. Adakah kita memberi keutamaan kepada Tuhan untuk memimpin dan memelihara kehidupan kita? Atau kita try our all best. Kita jalani hidup kita dengan kemampuan kita, dengan hikmat kita, dengan akal budi kita. Tetapi akhirnya, we come back to God. Kita gagal. Okay? Manusia akan ego, cinta uang, sombong, angkuh, dan suka memegahkan diri. Dan ini harus diperhatikan. Jika ada tanda-tanda seperti ini, kenapa Paulus tidak katakan ini orang Kristen? Tapi Paulus secara umum menyeluruh dia katakan inilah sikap orang di akhir zaman. Dia tidak katakan orang Kristen. Dan dia tidak katakan juga kepada orang kafir. Tetapi dia katakan inilah keadaan manusia pada akhir zaman. Fokus mereka kepada diri dan cinta uang. Sehingga berakhir dengan kasih kepada Tuhan menjadi dingin. Saya mau menarik perhatian kita. Siapa ada telepon pintar, tidak pintar pun angkat. Oke, mari. Kita demo. Angkat telepon, oh ya ada telepon. Mari, yang ada telepon. Cepat. Saya tidak ada masa banyak. Buka kamera kita. Buka kamera kita. Sudah? Ya ada telepon? Ayo sekarang kita berdiri. Kita berdiri.
Saya tidak akan lanjut khotbah kalau kita tak berdiri. Sudah buka kamera? Oke. Pergi kepada foto. Ambil gambar. Ambil gambar. Ambil gambar sendiri. Selfie. Selfie. Oke. Macam mana? Tangan saya. Oke. Selfie. 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih. Duduk. Oke. Saya akan jelaskan. Tren masa kini, budaya hari ini, dengan kecanggihan teknologi, dengan kesan AI, sadar tak kita berapa banyak masa di mana kita meletakkan diri kita lebih utama daripada Tuhan. Siapa yang tidak berselfie satu hari, satu kali angkat tangan. Yang tidak berselfie satu hari. Berarti semua kita ini berselfie tiap hari. Satu kali selfie tak cukup, 1 foto, 2 foto. Sudah itu kita upload, kita minta AI ubah. Buat muka saya cantik lah, jangan terlalu. Buat saya bermisai lah. Sedar tak kita? Kita post dalam FB, kita post dalam mana-mana saja media sosial. Siapa yang kita tunjukkan? Diri kita. It's not God. Sedar tak kita? Tren selfie masa kini mencuri kemuliaan Tuhan dan menempatkan diri kita lebih utama daripada Tuhan. Dan kalau muka kita tak cantik lah, tak handsome, Tuhan, saya mau seperti dia. Saya mau seperti penari K-pop. Mereka kan Korea. Kan selalu halus pipi mereka. Nah, kalau mau selalu halus pipi, ikut saya dengan istri saya, gunakan minyak kelapa darah sapu. Buatan sendiri, tanpa kimikal. Cepat halus dan lembut. Gebu. Tapi kalau lihat, ada tenggelam sedikit pipi Ibu Yo, istri saya, karena saya sayang kepada dia, saya selalu cium dia. Nah, maka pasal silam, ingat kalau masih macam belum tenggelam lagi, ingat . Budaya selfie ini menunjukkan diri kita. Kita minta diubah lebih cantik. Hidung kita yang tak mancung, dimancungkan sedikit. Pipi kita tak berapa, dibuat lagi besar-besar sedikit supaya, wow, saya cantik. Tahu apa? Di sebalik itu, kamu post, orang like, orang komen, wah handsome lah, oh cantik lah, wow. Ada orang puji Tuhan dalam komen? Ada? No. Jadi ini perkara yang perlu kita hati-hati. Sehingga kasih kita kepada Tuhan menjadi dingin. Nah, aplikasi, sebelum saya masuk kepada aplikasi, di sini kita perhatikan budaya selfie ini tadi. Salahkah? Tidak salah. Jangan salahkan media. Jangan salahkan media digital dan media sosial. Tidak salah. Kita harus tahu bagaimana menggunakannya. Bagaimana Tuhan ditunjukkan, bagaimana Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Ini yang kita harus belajar pada hari ini. Okay? Kita harus memberi Tuhan nomor 1 dalam kehidupan kita. Tak handsome pun kita, siapa cakap kita tak handsome. Tak cantik pun kita, siapa cakap tak cantik. Kita diciptakan Tuhan sesuai dengan rupa dan gambarnya. Walaupun muka kita tak sama. Tapi tetap handsome, tetap cantik. Karena kita adalah masterpiece of God's tangan Tuhan. Hargailah, ucapkan syukur kepada Tuhan. Karena who you are, itu adalah hasil daripada buatan tangan Tuhan. Yang sangat berharga, yang tidak dapat ditukar dan tidak dapat dibeli. Tetapi kita adalah mencerminkan kemuliaan Tuhan. Boleh selfie, tak salah. Tapi ingat, janganlah hari-harimu penuh dengan selfie tanpa Tuhan.
Untuk kepala kamera ini cantik-cantik kalau tak ambil gambar. Okay? Tapi ingat, Tuhan harus lebih dominan dalam medsos, McDick kamu. Okay, saya gunakan bahasa itulah. Ya, media digital dan media sosial Anda. Saya suka dengan semua itu. Tetapi kita harus ingat tempat dan waktunya Tuhan harus diutamakan. Kadang kala kita lihat dalam media sosial teman-teman kita, sangat minima, sangat sedikit ayat firman Tuhan untuk mendorong pembaca. Yang membuka, yang melayari kita punya medsos. Yang kita lihat di sana komen orang tentang kita, ya tidak salah kalau mau post sesuatu yang untuk mendorong orang lain. Tetapi ingat, perkara yang paling penting itu adalah Yesus. Aplikasi. Dalam bagian ini, periksa motivasi hidup kita. Kalau mau selfie untuk apa? Tanya dulu, Tuhan, saya mau selfie nih. Tanya Tuhan, go ahead, teruskan. Ya, selfie lah. Bagaimana style? Periksakah? Saya tak tahu apa lagi. Style kita. Tetapi ingat, the bottom line dari sana, Tuhan atas semuanya. Tanya diri, apa yang benar-benar menguasai hati dan keputusan saya berselfie. Okay, berselfie. Yang kedua, utamakan Tuhan. Letakkan Tuhan di tempat pertama dalam setiap aspek kehidupan. Sama ada kamu berselfie, sama ada kamu bergambar, sama ada kamu duduk, makan, sama ada kamu dalam kumpulan di mana-mana kamu berada. Lepas ini nanti semua kita akan pergi kedai, kita duduk kedai kopi. Tapi ingat, hai anak, simpan dulu. Hai Didi, tutup dulu. Hai Mami, mari kita bercakap. 2 jam kita di kedai, 2 jam kita satu keluarga tidak bercakap. 2 jam kita senyum sendiri-sendiri. Sudah kita tanya, baru kita tanya, sudah selesai makan? Anak tak sempat makan karena senyum sendiri melayar medsos. Perhatikan perkara ini. Tidak salah, saya tidak bantah. Tapi ingat, cukup waktu untuk kita medsos, McDick. Selebihnya kita beri untuk Tuhan yang terbaik. Oke, kita periksa, utamakan Tuhan, letakkan Tuhan dalam kehidupan kita yang paling utama. Oke, tidak ada seorang dapat mengabdi kepada 2 tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Matius 6 ayat 24. Boleh lihat? Oke. Yang kedua, manusia akhir zaman bukan saja bersikap mengasihi diri melebihi Tuhan, tetapi manusia akhir zaman akan mengalami kemerosotan moral. Sebab manusia akan menjadi sombong, cinta uang, tidak hormat kepada orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mengasihi, tidak mengampuni, suka mencela, tidak dapat menahan diri, tidak suka yang baik, pengkhianat daripada mengasihi Tuhan. Kita perhatikan, dengan sikap sedemikian manusia sudah hilang nilai hormat dan kasih terhadap sesama insan. Sesama orang percaya, sesama ahli keluarga, apatah lagi orang yang bukan daripada kalangan kita. Hubungan kita semakin rapuh. Kenapa? Karena kita sudah hilang pertimbangan. Yang salah menjadi sesuatu yang normal bagi kita. Yang dilarang menjadi sesuatu yang baik, yang menjadi gaya hidup bagi kita. Ada satu gereja yang terkenal pada suatu ketika, dan sampai hari ini sebenarnya. Setiap hari Minggu mereka ada 25.000 orang datang beribadah. Dan sini pastor dia menubuhkan ini 25 tahun. Dia setia menggembalakan gereja ini. Satu ketika, di saat di mana pengasas, pendiri gereja ini, karena ini sensitif, saya tidak sebut di mana tempat, saya tidak sebut nama gereja. Dia mempunyai skandal, 2 skandal bukan 1, dengan pegawai pejabat gereja dia. Cantik-cantik. Sini pastor ni, ya sekarang orang buta. Walaupun sini pastor tu sudah terlalu tua ataupun kulitnya sudah berkedut,
Tetapi kena status dia, kena uangnya, maka dua pegawai perempuan dia yang kerja di office dia pun terlibat dalam skandal sehingga kedapatan dan ditanya tak dapat menjawab semua pertanyaan, semua tuduhan. Sehingga pada akhirnya pendiri yang sudah mendirikan gereja 25 tahun, ia mempunyai jemaat yang 25.000 setiap minggu, dia mengundur diri. Tanpa pernah memperakui apa yang sudah pernah dia lakukan. Seorang senior pastor, seorang pemimpin rohani, kehilangan pertimbangan diri, sanggup dan berani melakukan skandal seperti itu. Dan moral itu sudah menjadi normal bagi dia. Dan seorang lagi yang menjadi idola saya, seorang apologis. Akhir daripada kehidupan dia, sebenarnya saya tidak salah mengidolakan dia. Kenapa? Karena saya banyak belajar daripada dia bagaimana mempertahankan kebenaran. Kalau dia berdiri, ribuan orang, ratus ribu orang mendengar dia. Tapi akhir daripada hidup dia dijemput ke seluruh dunia. Karena letih sudah bercakap. Makanya kita hamba Tuhan jangan terlalu banyak bercakap. Nanti letih, bagaimana? Dia pergi tempat urut. Di sanalah detik permulaan kejatuhan dia. Pergi urut. Mula-mula betul-betul berurut-urut. Ke-10 kali berurut-urutan. Paham kita? Jadi dia terjatuh ke dalam dosa. Sehingga akhir daripada kehidupannya dia mati. Satu perempuan sana, satu perempuan sini, satu perempuan sana katakan, itu suami saya. Bagaimana anak, bagaimana istri dia. Orang luar datang mengatakan itu suami saya. Status kita tidak memberi kekebalan kepada kita bahwa kita tidak akan digoda. Yesus pun digoda. Dibawa ke gunung pencobaan. Nah, siapa yang pernah pergi Israel sana tahu bagaimana buka bumi, bentuk muka bumi gunung pencobaan. Untuk naik sana guna kabel kar. Apa yang menarik sana? Tak ada gua. Ada gereja di dalam gua. Jadi kita perhatikan. Status kita tidak memberi kekebalan kepada kita. Kepada pencobaan dan godaan. Kita harus paham, kita harus tahu sebagai orang rohani. Yang berjalan bersama Tuhan setiap hari. Kita harus belajar daripada pelajar mengatakan jangan tidak kepada sesuatu yang tidak bermoral. Sesuatu yang boleh menghasilkan malu, mendatangkan malu kepada kita. Yang menjejaskan hubungan dalam kekeluargaan kita. Nah, hilang nilai hormat. Kenapa? Karena kepuasan yang hanya seketika. Pergi berurut ke rumah urut. Setiap kali balik dari luar negara bukan dijemput oleh istri, tapi dijemput oleh PA, diantar ke rumah urut. Sudah berjam-jam di rumah urut, baru balik ke rumah. Ingat, ini peringatan kepada saya dan kepada semua kita. Kita tidak kebal. Lelaki perempuan kita tidak kebal. Kalau perempuan katakan dia kebal, Tuhan ataupun iblis hantar orang yang paling handsome yang selalu dia bayangkan potong rambut dia macam mana, gaya dia berjalan. Tidak kau kebal. Hati-hati kita. Yang lelaki katakan, aku dikuat dalam Tuhan. Sekali goyang K-pop punya jalan di depan. Mata digunakan oleh iblis, tapi diciptakan oleh Tuhan. Bukan salah Tuhan cipta mata. Kita salah guna. Okay? Hubungan menjadi rapuh. Nah, inilah kita harus berhati-hati. Mengapa saya kagum dengan mendiang Billy Graham? Dr. Billy Graham, setiap kali dijemput, dia akan tanya orang yang jemput dia, adakah istri saya ikut serta? Oke, kalau ikut serta, dia setuju untuk tinggal di hotel. Kalau pengajar katakan tidak,
kami hanya jemput Bapak pendeta saya, oke, jangan sedia hotel untuk saya. Sediakan satu bilik di rumah pendetua. Supaya apa? Kenapa? Kami sediakan yang terbaik, Pak. Tidak, saya lebih sanggup tinggal di rumah pendetua, di bilik kecil. Yang penting saya cukup untuk membaringkan kepala. Karena dia sadar godaan, cobaan itu ada. Bagi orang yang pernah melancong, bagi orang yang pernah tidak tinggal di sana, kau masuk di hotel, ada bawa orangkah bersama? Orang akan tanya, ada orang offer. Kalau perlu teman, cakap saja, ini nomor telepon. Bapak Ibu Saudari, jangan menjinakkan diri kita. Jangan membiasakan diri kita dengan perkara seperti itu. Kasihan istri kita. Dan istri juga kasihan suami kita. Kasihan keluarga kita. Kasihan anak kita. Ingatlah, Tuhan hanya memberi kita satu seumur hidup. Jangan berdoa, Tuhan suruh istri saya ataupun suami saya cepat mati. Sayang betul yang handsome sana, sayang betul yang cantik sana. Jangan-jangan Tuhan juga bunuh kita. Supaya game over. Tidak pecah keluarga kita. Ingat, hati. Tuhan melihat ke hati kita. Kejujuran kita. Okay. Kalau Tuhan mau suami kita mati, ya bukan karena hasil doa kita. Karena Tuhan sudah selesai dengan dia. Kalau Tuhan mau istri kita pula awal pergi, janganlah kita yahoo. Ya kalau kita mau kawin lepas itu tidak salah, tapi bukan itu motif kita. Motif kita meninggikan Tuhan dalam kehidupan kita. Akhir zaman ini sudah. Kita sudah dalam sabat yang terakhir sudah. Bila-bila saja lagi. Jadi jaga. Sedang kita berseronok, berskandal, Tuhan datang, kita kemana? Kita mau salahkan siapa? Jadi aplikasi hidup berintegriti, jujur, dapat dipercaya dan setia dalam hubungan. Kalau kita berjalan, beritahu istri kita, saya ke sini, sayang. Kalau istri berjalan, darling saya ke sini, saya akan balik sekian. Kalau tidak juga balik seperti yang dijanjikan, beritahu, buat laporan. Hai darling, saya terjumpa kawan lama, dia bawa saya minum. So I'm coming back a little bit late. Salahkah? Susahkah? Daripada nanti, kenapa lama-lama? Baru kita beri alasan, kenapa tak boleh beritahukah? Tak ada handphone kah? Kadang-kala ada handphone smart, tetapi pengguna tak smart. So, kalau kita ada smartphone, harus kita juga menjadi orang yang pintar. Seperti telepon kita. Oke? Nah, perhatikan di sini kita harus setia dalam hubungan kita. Ada yang cantik itu untuk orang lain. Kalau kamu mata kamu sudah, hati kamu lain sudah melihat yang cantik, berdoa Tuhan, kaburkan mataku. Tak apa, saya jalan terhantuk. Janji saya tidak melihat yang cantik itu karena dia itu milik orang. Kalau yang handsome berjalan, potongan rambut Korea dia, ingat itu bukan milikmu, itu milik orang. Dia handsome karena dia milik orang lain. Jangan rampas orang lain punya. Cepat atau lambat pemiliknya akan ambil dia. Belajar mengampuni. Ampunilah sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita. This is not an easy part. Bukan suatu yang mudah untuk kita. Untuk buat orang marah senang. Tapi untuk mengampuni, untuk memaafkan. Sampai Tuhan datang pun, Tuhan berilah saya waktu. Tuhan sudah beri waktu. Waktu apa lagi kamu minta? Pergilah jujur, minta maaf. Hai saudara, minta maaf. Hai mami, hai daddy, hai darling. Minta maaf saya salah tadi. Senang bercakap kan? But it's not easy to do it. So, janganlah lakukan kalau kita tak mampu. Kita tak ada kekuatan untuk melakukan pengampunan. Oke? Janganlah lakukan apapun karena kepentingan diri atau keangkuhan. Dalam kerendahan hati, biarlah setiap orang menganggap yang lain lebih tinggi daripada dirinya. Oke? Ingat. Yang ketiga, manusia bukan saja mengasihi diri melebihi Tuhan dan mengalami kemerosotan moral, tetapi manusia akhir zaman juga mengalami
kemerosotan rohani. Ini bagian yang sangat kritikal. Oke, saya harap gambar jelas berbicara. Oke. Bangsa ini memuliakan aku. Siapa bercakap sini? Dengan bibirnya tetapi hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Sedang ajaran yang mereka ajarkan ajarkan ialah perintah manusia. Matius 15 ayat 8 sampai 9. Bapak Ibu Saudari, sadarkan diri kita. Kita boleh saja datang ke gereja setiap minggu. Kita boleh saja menjadi pemimpin ataupun worship leader. Kita boleh saja seorang pemuzik. Kita boleh saja seorang pengkhotbah yang berkhotbah hebat di depan sini seperti saya. Puji diri pula. Ya, ada fakta, ada kebenaran. Ingat, kita tidak ada lesen untuk kebal daripada menghadapi kejatuhan, kemerosotan moral rohani kita. Okay. Agama itu hanya sekadar rutin. Hanya karena orang lain pergi, Bapak Anu pergi ke gereja, saya juga. Kita menjadi Kristen, kita menjadi rohani karena ada desakan, ada dorongan karena kita melihat orang lain. Tetapi lebih baik kalau kita rohani itu lahir daripada kehidupan kita yang rindu bersekutu dengan Tuhan. Lahir daripada kerinduan kita hidup bersama dengan Tuhan setiap masa. Makanya dikatakan di sini, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Boleh saja kita menyanyi pujian, boleh saja kita konser, tapi itu hanya seni kata yang diucapkan keluar, tetapi bukan lahir daripada hati kita. Semua orang boleh tepuk tangan, lepas ini nanti so what? Tidak ada tenang, tidak ada damai dalam hati dan kehidupan. Jadi kata firman Tuhan, percuma mereka beribadah. Lebih baik duduk saja, lebih baik pergi kedai kopi sana, makan mie kolok, makan mie kuitiau, daripada melakukan ibadah yang hanya bersifat superficial. Kenapa? Disinilah kita harus paham bahwa agama saja, agama tidak akan membuat pembaharuan. Agama tanpa transformasi. Kita akan kekal selamanya seperti itu. Kita tidak ada upaya, kita tidak ada kekuatan untuk melarikan diri daripada segala godaan dan cobaan. Karena hanya agama itu dilakukan hanya di gereja. Tidak mengubah kehidupan, tidak menguasai pikiran, dan tidak tinggal di hati kita. Kita kelihatan rohani, tetapi kita penuh dengan kekosongan. Kita mencari sesuatu yang boleh memuaskan hati kita. Tetapi hanya apabila kita bertemu dengan YESUS. Okay? Ijaan pun sudah susah orang tua. Okay? Nah, kita perhatikan. Orang boleh saja memuji Tuhan, melompat sana, melompat sini. Coba tanya. Orang yang biasa melakukan perkara itu, adakah dia mempunyai hubungan yang akrab dengan Tuhan? Kadang-kala masalah akan datang melanda orang tersebut. Makanya kita perlu hati-hati. Okay? Aplikasi di sini membangun hubungan dengan Tuhan. Itu yang sepatutnya setiap kali kita datang ke gereja, bagaimanapun keadaan kita, situasi kita, dalam keadaan kita yang sudah berumur. Tetapi apabila kita datang ke gereja, hati kita dipuaskan oleh Tuhan. Kita boleh memuji Tuhan, kita boleh menyembah Tuhan, kita boleh mendengar firman Tuhan yang meneguhkan kita. Jangan datang ke gereja hanya bersifat rutin. Karena kita pada akhirnya kita akan kecundang, kita akan kalah, dan kita akan dipermalukan oleh perbuatan keagamaan kita yang tidak membawa perubahan dalam kehidupan kita. Ini sangat bahaya. Menjelang akhir zaman dan kita dalam sabat yang terakhir, perhatikan ini. Tidak salah kita enjoy, menikmati segala macam apa yang ada di dunia ini. Tetapi ingat, siapa kita, mengapa kita menikmatinya. Karena dalam pengkhotbah,
Kita digalakkan untuk bersukaria. Hai pemuda-pemudi, bersukarialah. Tetapi, tulisan di sana, tetapi ingat bahwa segala perbuatan kita itu akan dibawa kepada pengadilan. Kita akan dihakimi oleh Tuhan. Okay? Tuhan tidak menyimpan, tidak restrict kita, tetapi kita harus paham dan tahu batas. Membangun hubungan dengan Tuhan, kenal Tuhan secara pribadi. Bukan sekadar kita mengikut agama. Okay? Dan bukan sekadar kita mengikut apa yang dilakukan oleh gereja. Tetapi biarlah apa yang dilakukan gereja membentuk kita, mengubah kita, memperkasakan iman kita. Hidup dalam pimpinan roh. Ini perkara sangat penting. Biarkan Roh Kudus memimpin, mengubah dan membentuk hidup kita. Oke? Bina hubungan pribadi kita, hidup di dalam pimpinan roh, maka kita akan menjadi pewira dan pemenang dalam iman percaya kita. Kesimpulan. Nah, pada akhir zaman, manusia akan terus-menerus mengasihi diri melebihi Allah. Yang kedua, manusia akan mengalami kemerosotan moral karena gagal menahan diri dan gagal mengenal apa yang baik, apa yang tidak baik, gagal membezakan putih dari hitam, dan terikut-ikut dengan kehendak dan keinginan. Kalau tidak, wah nanti lepas peluang lah saya, I miss the boat lah, rugilah saya. Kalau kita berpikiran seperti itu Bapak Ibu Saudari, kita akan merancang kejatuhan diri kita di dalam kekristenan kita. Yang terakhir di sini mengalami kemerosotan rohani. Semakin kita hidup dalam Sabat, semakin kita giat, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita mengatur dan mengurus hidup kita dengan baik. Supaya nanti pada akhirnya nafiri ditiup, istri kita diangkat, suami tinggal. Ataupun suami dia terangkat, istri tinggal. Kenapa? Firman Tuhan mengatakan akan diangkatkan waktu pengangkatan, akan dipisahkan suami dan istri. Kalau tidak mau dipisahkan, atur hidup kita mulai daripada hari ini. Kalau ada sakit hati, darling, saya minta maaflah, saya yang begitu keras, saya yang jahat. Jangan tuntut satu pihak. Saling sama-sama merendahkan diri. Atur baik-baik hidup. Nanti Tuhan tiup sangkakala, suami naik ke surga. Hai darling, bye-bye. See you later. See you later, tapi tidak ada later-later lagi. Tidak akan tetap berpisah. Kita menangis untuk apa? So what? You menyesal untuk apa? Karena sudah terlambat. Sebelum terlambat Bapak Ibu Saudari, yang dikasih Tuhan, atur baik-baik hidup kita hari ini. Kalau sakit hati dengan istri, lauk telur masak masin, cakap dengan baik-baik, hai sayang, saya suka masakan ini, sedap sekali, tapi satu komen saya boleh terima tak? Kalau boleh, karena kita dua nih tinggi darah, kurangkan sedikit, macam itulah. Apa hari-hari lauk masin? So istri cakap, masak sendirilah, supaya tawar. Apa jadi? Suami masak pagi, istri masak tengah hari. Oke, sudah suami makan, baru istri turun. Jadi keadaan hidup seperti itu bukan mencerminkan ada Tuhan dalam kehidupan kita. Kemerosotan rohani, jangan kita lakukan sesuatu ibadah hanya untuk dilihat orang rohani. Tapi lepas di mana-mana nanti di pejabat kita, apa malah malas, apa lambat datang ke office. Kita tidak diberi Tuhan kuasa untuk marah orang. Tapi Tuhan memberi kita menjadi contoh yang baik. Buktikan bahwa kita boleh diteladani oleh orang. Subordinate kita. Orang, wow, bagus betul bos kami ini. Kalaupun kami lambat, dia tetap senyum, tetapi dia tidak bercakap apa-apa. Kalau bos tidak bercakap apa-apa, then we start learn something. Janganlah kita lambat. Jangan tunggu bos buka mulut. Think, be proaktif. Macam itu. Jam 8 masuk office, jam 8 sebenarnya sudah menulis, sudah menaip. 7:30 sudah punch card. Oke. Tunjukkan orang Kristen harus berbeza daripada dunia.
dalam segala aspek kehidupan. Sama ada kamu di kebun kah? Sama ada kamu di office kah? Sama ada di mana kamu? Kehidupan kita harus ditonjolkan berbeza daripada kehidupan orang di dunia sana. Biarlah kehidupan kita terpancar Kristus. Oke? Kita lihat. Sebab akan tiba masanya orang tidak lagi tahan dengan ajaran yang sesat. Sesat pula, sehat. Serius betul kamu orang. Oke? Tetapi karena gatalnya telinga mereka. Korek kan? Kalau kata korek. Mereka akan mengumpulkan guru-guru bagi dirinya sendiri. Sesuai dengan keinginannya. Maka saya pada pagi ini, the first and the last. Tidak akan diundang lagi, tidak akan diterima lagi karena kasar. Dengan kamu orang. Betul? Oke. Dan mereka akan menolak kebenaran dan berbalik kepada dongeng. Dan ini sudah dikatakan awal oleh Paulus akan terjadi seperti itu. Dia sudah, he can foresee. Dari segala zaman dia sudah tahu. Dia sudah dapat baca bagaimana manusia akan berkelakuan. Jadi kalau kita menggenapinya, reality lah. Kalau kita boleh mengelak daripada dikategorikan di dalam kategori ini tadi, maka kita harus membangun hubungan kita dengan Tuhan sebaik mungkin. Aplikasi. Periksai hati kita. Ujilah dirimu sendiri. Ujilah aku Tuhan. Tak salah. Kita minta Tuhan uji hati kita. Tuhan, tanya Tuhan. Betulkah tadi saya marah-marah Tuhan? Tapi saya marah karena begini-begini. Kalau kita sudah marah-marah itu, don't try to justify yourself before God. God knows your heart. Kalau itu bukan motif kamu menyakitkan hati dia, Tuhan nemu pula. Pergi sebelah lah. Okay. Tuhan tahu. Okay. Tuhan tahu. Don't try to justify. Pergi bahasa Inggris lah. Okay. Jangan coba membenarkan diri kita. Tuhan tahu hati kita. Kita baikkah hati kita? Hati kita cemburukah? Hati kita marahkah? Semuanya diketahui Tuhan. Ujilah dirimu sendiri apakah hatimu sudah tetap mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Oke? Masih boleh berselfie nanti Pastor Raud. Jangan susah. Tapi ingat, selfie, Tuhan saya selfie untuk kamu. Saya sendiri juga. Oke? Tapi apa yang kita lakukan pasti Tuhan nomor satu. Kedua, perbaharui komitmen. Setiap hari untuk mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Jangan hanya mengikuti Tuhan karena aku diberkati. Semuanya kita diberkati. Yes, Tuhan, aku ikutmu. Sekali besok Tuhan tidak memberkati, tidak menyertai. Tunggu dulu Tuhan, saya pikir sama ada mau ikut kamu ke tidak. Dalam segala keadaan, dalam segala aspek kehidupan kita, sama ada kita diberkati, tidak diberkati. Sama ada periuk kita, kuali kita dengan minyak goreng nanti. Ataupun di sebelah tidak ada bunyi. Kenapa? Tidak diberkati. Bukan karena dia menjaga kesehatan. Dia hanya rebus saja masakan dia. Kita ini tidak menjaga kesehatan. Hari-hari. Yang tidak patut digoreng. Digoreng pula. Kita tidak menjaga kesehatan kita. Tuhan beri kita hikmat untuk berpikir. Jaga diri kita, tubuh kita bait Allah, tempat Roh Kudus tinggal. Jadi perhatikan baik-baik. Bapak rohani saya kelihatan masih muda, Robinato, mengapa? Jaga makan. Saya pun jaga makan, tapi pahamlah. Kalau ada ikan sembah, siapa mau jaga makan sana? Kayak kalau ada babi goreng, istri lihat, oke, paham, satu kerat lah. Jangan tidaklah. Oke. Tapi jangan setengah piring. Kita punya orang lain. Oke. Perbaharui komitmen kita. Yang terakhir, hidup benar dan setia. Teguh berpegang pada kebenaran firman. Hidup berintegriti dan setia sampai akhir. Itu yang Tuhan mau kita lakukan. Oke. Menjelang akhir zaman ini, janganlah kita di dalam kategori ketiga-tiga manusia ini. Biarlah kita mencerminkan Kristus. Biarlah dalam segala aspek kehidupan kita. Wow. Orang melihat, ini baru dia orang Kristen. Ini patut dicontohi.
kita bos dalam pejabat, wow. Dia selalu datang awal. Wah, ini bos kami jangan main-main. Pukul 8, paskat dia sudah, pukul 7 sudah di sana di depan. Siapa yang buka pintu? Bos buka pintu. Mana orang yang sepatu buka pintu? Pukul 8.15 dia datang. That is not the way you Christian live your life in your workplace. Make a difference. Oh, bahasa Inggris pula, minta maaf. Okay. Berbezalah kita. Usahakanlah untuk menjadi yang terbaik dan diperkenankan oleh Tuhan. Soli Deo Gloria, hanya bagi Allah sahaja kemuliaan. Kita hidup untuk memuliakan Tuhan dalam segala hal. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hamba-Mu sudah selesai. Biarlah firman-Mu terus berbicara. Roh Kudus layani keperluan kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kembali kepada MC.